Tuh. Terima kasih atas perhatiannya dan semangatnya pada kita semua. Ini kemungkinan presentasi yang terakhir di hari ini. Kami minta bantuan kepada tim teknis. Yang pertama, saya sampaikan terima kasih kepada Mikrotik karena kemarin waktu daftar sebagai peserta MUM ini saya nyoba untuk presentasi live, nggak nyangka dikirim balik emailnya. Ya, jadi mau nggak mau harus presentasi juga. Perkenalkan, saya Miftahul Huda dari Politeknik Harapan Bersama Tegal, di posisi di pertengahan Jawa, ya Jawa Tengah, pertengahan Jawa, yang mau ke Purwokerto, yang mau ke Semarang, insya Allah nanti lewat di Brexit Brebes, nah nantinya nyampe di kami. Yang kemarin ada isu yang cukup ya kontroversi ya. Judulnya ya saya buat matching nggak matching ya, karena merupakan sharing saja yang pernah saya lakukan di rumah. Kebetulan institusi saya menggunakan IndiHome, ada layanan televisi supaya dapat digunakan karena rumah saya jauh dari kampus. Saya melakukan koneksi via wireless. Nah, gimana caranya? Yang lanjutnya, karena TV kabel tersebut saya kira stasiunnya banyak sekali, kemudian dapat diakses kapanpun 24 jam, maka karena anak saya masih kecil-kecil juga, maka harus dikasih pelajaran supaya taat waktu, taat belajar juga, taat ibadah juga, termasuk orang tuanya. Ya, jadi terkadang anaknya suruh belajar tapi kitanya nonton TV. Nah, bagaimana caranya supaya si TV tersebut di jam-jam tertentu itu kita off-kan? Ya. Dan siapapun yang mengakses di jaringan kita, ya kita mau nggak mau harus mengikuti waktu yang telah kita tentukan. Nah, di Mikrotik saya lihat ada fasilitas schedule, time schedule, kemudian ada VLAN dan sebagainya. Saya memanfaatkan itu, tidak menggunakan yang ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi, karena yang penting servis lama tapi bisa digunakan semaksimal mungkin. Iya. Ada gangguan teknis. Yang kedua, permasalahan yang kedua adalah saya tidak mempunyai, kalau untuk VLAN saya kira pakai switch Mikrotik juga bisa. Cuma di Mikrotik switch itu yang saya tahu belum ada schedule. Maka saya gabungkan Mikrotik router dengan Mikrotik switch. Ya. Sendu ya, Pak. Kayaknya udah mum ya. Ya, saya rasa 5 menit cukup dari saya. Kebetulan saya sebagai presentasi penutup, jadi sekaligus kita menutup di acara pada hari ini ya, di yang pertama. Cukup sederhana topologinya, kemudian konfigurasinya juga
ya ringan sekali lah istilahnya. Kita jadi hanya sharing saja, ya. Dan kemudian barangkali dari Bapak Ibu sekalian ada saran untuk lebih baiknya, karena di uji coba yang kami coba belum masuk ke ranah bagaimana mengfilter konten dari TV yang akan ditayangkan. Ya, baru hanya time scheduling saja. Ya, judulnya itu ya, Mikrotik sebagai pelayan TV kabel sehat. Judulnya di-matching-matchingkan kemarin supaya Mikrotik bisa ngegulin saya ini. Ya. Oke. Bisa ya. Oh ya, oke. Siap. Ya, profil bisa dipanggil Miftah. Politeknik Harapan Bersama Tegal sudah saya sampaikan tadi. Kebetulan bertugas di UPT Sistem Informasi. Saya sudah sertifikasi MTSNA, cuma perlu diupdate, kemarin sudah selesai 3 tahun yang lalu. Terima kasih kepada belajarmikrotik.com, kemarin saya dapat dari beliau. Ini latar belakangnya tadi sudah saya sampaikan. Oke. Jadi pengalaman saya ini supaya mengajarkan kepada anak saya supaya taat ya waktu dan seterusnya. Jadi kita nggak perlu lagi setiap hari ngomel dan seterusnya. Kalau pas lagi TV ternyata TV-nya mati, dia udah tahu, oh ini waktu sholat, waktu belajar dan seterusnya. Kita pun tahu, kita bersama-sama menaati waktu tersebut. Tetapi kemarin ada interupsi dari istri saya, ini karena saya mau pergi ke Jakarta, ditinggal TV-nya filternya dihilangkan semua dulu, ya, supaya ada istilahnya nemenin katanya, ya, oke. Jadi solusinya tadi kita menggunakan VLAN dan time schedule, oke. Topologinya seperti ini. Dari kita ada 2 ISP, ada Telkom, ada ISP lain. Kita menggunakan modem Telkom dan RB1100 masuk ke RB951G sebagai router. Di situ juga untuk time scheduling serta VLAN. Kemudian dari VLAN masuk ke AP 5 GHz di atas, kemudian masuk ke rumah saya pakai 5 GHz juga. Nah, di rumah saya pakai RB260 GSP, pakai switch. Ya. Switch, kemudian masuk ke TV box, masuk ke access point, bisa ke laptop, bisa ke PC saya di rumah. Seperti itu. Konfigurasinya berarti saya konfigurasi hanya di RB951 sama di RB260. Di RB951 hanya time scheduling sama VLAN, ya bridge, kemudian NTP. NTP supaya waktu kita sama dengan waktu sesuai nasional atau internasional lah ya. Oke. Konfigurasinya seperti ini. Di pertama saya bikin VLAN-nya dulu. VLAN pada kasih di interface tertentu. Namanya VLAN 31 di Ether 1, kemudian VLAN 32 di Ether 1 juga. Yang VLAN 32 khusus untuk UCTV, kemudian VLAN 31 untuk Telkom internetnya. Lanjut, jadi ada 2 VLAN ya di router RB951. Kemudian kita bikin bridge, ada bridge 31, bridge 32 ya. Karena sudah beda layanan ya, satu untuk internet, satu untuk TV. Sudah beda. Saya kira sudah paham semua untuk konfigurasi bridging dan pemberian port akses untuk masing-masing bridge. Oke, kemudian IP address ya saya samakan dengan LAN internet kami di kampus. Nah, IP route seperti biasa ya, hanya routing biasa saja. Kemudian oke. Nah, ini SNTP-nya untuk ya time. Nah, di sini kami menggunakan sistem script di schedule. Ya, ada off UCTV, ada on UCTV, kapan dan seterusnya. Oke, tetapi di sini ada kekurangannya ketika pada saat jeda, dalam artian waktu off misalnya jam 1, kemudian waktu on-nya di jam 2,
ternyata routernya mati di jam setengah 2, maka ketika listrik mati di jam 3 tetap dianggap sistemnya masih mati, TV nggak bisa nyala lagi. Itu kekurangannya karena belum masuk ke database, belum ada sinkronisasi database dan seterusnya. Dan kemungkinan nanti kita bagi riset lanjutan, bisakah komunikasi dengan Mikrotik bisa mendapatkan informasi dari database dan seterusnya. Oke. Nah, ini sudah banyak sekali informasinya, kapan ya dinyalakan, kapan dimatikan dan seterusnya, tergantung pewaktuan, berapapun tinggal kemampuan dari Mikrotik untuk menyimpan database waktunya, seperti itu. Nah, konfigurasi di RP260 GSP ini adalah berbasis web ya, karena Mikrotik switch. Ya seperti ini aja dah. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah tahu semua. Ya. Oke, cukup. Terima kasih presentasi dari saya karena penutup sangat sederhana sekali. Oke. Ya, semoga Bapak Ibu senang semua ya, sehingga saya dapat pahala karena menyenangkan Anda semua. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan di presentasi yang terakhir dari Bapak Miftahul Huda. Dan dengan berakhirnya presentasi dari Bapak Miftahul Huda, maka berakhir pula Mikrotik User Meeting 2016 hari pertama. Ya, hari pertama rangkaiannya sudah berakhir. Tapi jangan lupa untuk para peserta Mikrotik User Meeting 2016, besok pagi kita masih ada beberapa presentasi yang cukup menarik dari Mikrotik User Meeting 2016 ini. Jangan lupa jam 8 pagi bagi yang mungkin masih belum melakukan registrasi, seperti biasa tadi pagi kita akan buka registrasi di pukul 8 pagi. Dan untuk presentasi pertama besok akan dimulai tepat pada pukul 9 pagi. Jadi sekali lagi kami mohon untuk para peserta yang belum melakukan registrasi dapat melakukan registrasi. Registrasi akan kami buka tepat pada pukul 8 pagi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua dan sampai jumpa esok pagi.